في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله. Saudara-saudara, kita sekarang berada di Wadi Kumran. Jadi seperti yang kita sudah pelajari beberapa hari ini adalah peninggalan dari kelompok Yahat atau lebih sering disebut sebagai kelompok Esseni. Kita diingatkan pada keterangan Flavius Josephus, sejarawan Yahudi dari abad pertama, bahwa ada 3 kelompok Yahudi waktu itu. Yang pertama Saduki, kedua Parisi, dan ketiga Esseni. Nah, Esseni itu tidak pernah dicatat dalam Perjanjian Baru. Kenapa? Karena orang Esseni memang dia menjauhkan diri dari kota Yerusalem, dia memisahkan diri dari persekutuan orang Yahudi yang lain sejak Yonatan Makabe, seperti yang kita pelajari kemarin, itu mendeklarasikan diri sebagai imam besar dalam persekutuannya dengan anak bekas musuhnya yang dulu menajiskan bait suci, yaitu Alexander Balas. Bapaknya yang menajiskan bait suci itu adalah Antiochus IV Epiphanes, penguasa Yunani yang ada di Seleukid, Syria. Di sini ditemukan pertama kali 11 gua. Ya, dari ini gua pertama sampai gua 11, dan beberapa tahun lalu itu sepertinya ditemukan lagi gua ke-12, tetapi itu belum diekspos ya penemuannya apa saja. Dan setelah penemuan Laut Mati tahun 1947 itu ditemukan kembali gua yang disebut dengan Gua Murabaat, dan juga yang namanya Nahal Hefer, di mana kan ditemukan gulungan Mazmur. Kemarin kita sudah belajar gulungan Nabi Yesaya yang kita lihat utuh, replikanya ada di Museum Israel kemarin ya, panjangnya 731 cm, lebarnya 31 cm. Dan penemunya itu awalnya itu seorang Arab dari suku Bedouin namanya Muhammad El-Dib. Tetapi jangan berkata bahwa Muhammad El-Dib berjasa dalam punya sumbangan dalam penemuan Laut Mati. Tidak juga, karena kebetulan saja. Sebab apa? Dari Ordo Fransiskan itu untuk menyelamatkan naskah-naskah Laut Mati itu, sampai orang-orang Bedouin itu dibayar per senti itu sekian dolar. Dan itu terjadi untuk menyelamatkan naskah itu supaya tidak hilang. Karena apa? Orang-orang Bedouin, sebagian naskah-naskah Alkitab dari kulit binatang itu direbus dan dimakan.
Jadi ini luar biasa ya, makanya kita mesti berterima kasih ya sama Ordo Fransiskan dari Gereja Katolik yang punya jasa besar dalam menyelamatkan naskah-naskah Laut Mati, sampai kemudian pemerintah Israel membuat museum Alkitab yang kemarin kita lihat, Shrine of the Book, Hekal HaSefer. Nah, kali ini kita akan merenungi firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 22 ayat 16 sampai 18, dan nanti saya tunjukkan relevansinya dengan penemuan Laut Mati. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku. Segala tulangku dapat kuhitung, mereka menonton, mereka memandangi aku. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan mereka membuang undi atas jubahku. Ini kemudian digenapi dengan penyalipan Yesus, di mana para prajurit Romawi itu membuang undi untuk mengejek dia. Tetapi pada ayat 17 dalam teks asli bahasa Ibrani dicantumkan ayat 16. Itu ada ungkapan mereka menusuk tanganku dan kakiku. Mereka menusuk tanganku dan kakiku. Itu dalam bahasa aslinya itu adalah mereka menusuk karu yadai wiriglai. Karu itu mereka menusuk, yadai tanganku, wiriglai dan kakiku. Nah, kalau saudara melihat terjemahan Alkitab yang versi Yahudi, terjemahan ya, teksnya sama, itu diterjemahkan like a lion, seperti singa. Jadi my hand and my feet, tanganku dan kakiku. Tapi kalau Anda membaca terjemahan lembaga Alkitab yang kita baca ini tadi, mereka menusuk. Mana yang benar? Nah, kalau Anda membaca naskah Alkitab edisi kritis yang disebut Biblia Hebraika Stuttgartensia, di situ ada yang namanya kritikus aparatus. Jadi ada varian-varian teks yang berbeda, itu didata, bukan dibakar ya. Ya, kalau yang dibakar itu ternyata yang salah, kalau yang benar gimana? Ya kan? Karena teks dari abad 10 itu memiliki varian. Variannya apa? Ada yang membaca kari atau keari, yang artinya seperti singa, tanganku dan kakiku. Tapi ada dua naskah yang dari Masoretik juga, namanya naskah minor, itu membaca karu, mereka menusuk, dan itu adalah penyalipan Yesus. Selama itu banyak orang Yahudi yang memilih bacaan yang universal, yang lebih banyak, yang masora makna, jadi teks yang terbesar tadi, yang mayoritas tadi, seperti singa tanganku dan kakiku. Dan mengejek orang Kristen, bahwa orang Kristen telah membuat terjemahan sendiri yang itu tidak dijumpai dalam teks aslinya, dan terjemahan itu didukung oleh Septuaginta dan seterusnya, termasuk King James Version, terjemahan Inggris dari tahun 1611. Tapi pada penemuan selanjutnya, jadi di Nahal Hefer itu ditemukan naskah yang ada potongan Mazmur pasal 22 yang kita sebut tadi, bunyinya bukan kari atau keari, tapi karu, mereka menusuk tanganku dan kakiku. Dan kita tahu naskah Masoretik itu kan asalnya dari abad 10 Masehi ya. Kemarin kita lihat naskah Aleppo yang kemarin di Museum Israel itu. Nah, naskah Qumran dari Nahal Hefer ini usianya 1000 tahun lebih tua dari naskah Masoretik. Dan itu menyebutkan karu, mereka menusuk tanganku dan kakiku. Dengan demikian orang Kristen tidak ngarang-ngarang sendiri terjemahan. Bukan terjemahan teks Alkitab ya, tidak ngarang-ngarang sendiri. Karena ternyata arkeologi membuktikan bahwa rujukan para bapak gereja, rujukan para penerjemah Alkitab di awal, itu memang memiliki jejak manuskrip yang lebih tua dari manuskrip yang dipakai oleh saudara kita orang Yahudi. Jadi ini penting sekali dalam temuan arkeologi seperti ini. Kemudian yang kedua, pengembangan opini yang keliru terhadap kekristenan. Bagaimana dengan penemuan ini? Akhirnya ada seorang Yahudi garis keras ya, namanya Tovia Singer, yang mengatakan itu naskah Qumran itu yang salah. Karena setelah kata yadai itu dikasih huruf he di belakang. Jadi mestinya kan yod
dalet, yod, yadai. Itu kok bisa dibaca yadai, ada huruf H-nya di belakang. Nah, mereka tidak mempelajari apa namanya paleografi. Jadi penulisan kuno, Anda lihat Pancasila pada zaman Pak Harto dengan Pancasila di zaman Bung Karno kan tulisannya beda. C, Y, dan C, ya kan? Nulis misalnya kata apa Jaya, DJ dengan J. Nah, itulah ortografi. Jadi pada masa Qumran, kadang-kadang menulis Elohim itu dengan alef, lamet, kemudian faf, he, yod, mim, Elohim. Ini namanya matras leksionis. Jadi huruf alef mewakili suara bunyi A, huruf yod mewakili bunyi I, dan huruf faf mewakili bunyi U. Tapi kalau naskah Masoretik kan hanya tanda baca, tidak ada huruf faf di situ. Itu biasa. Nah, dalam naskah yang disebut Messianic Testimony yang ditemukan juga di Qumran, itu kalau misalnya menulis misalnya ungkapan ya, misalnya di dalam kitab Ulangan, karena di situ disebutkan dalam kitab Ulangan misalnya lahem misalnya. Itu dibaca lahemmeh. Tulisannya ada H-nya di belakang. Makanya yadai dengan yadai itu ortografi sebagian dari naskah Qumran, karena sebagaimana kemarin kita belajar ada 3 ragam huruf. Huruf Hasmonaim yang muncul dari masa dinasti Hasmonain, huruf Herodian yang muncul pada masa Herodes Agung, dan satunya lagi huruf yang muncul lebih kuno lagi, Paleo-Hibru. Paleo-Hibru itu huruf yang sama yang dipakai dalam kalender Geser, kalender pertanian yang ditemukan pada masa Raja Salomo tahun 925 sebelum Masehi. Nah, terus yang terakhir, opini-opini yang berkembang setelah penemuan Laut Mati. Ada banyak sekali mereka-mereka yang bukan seorang pakar tapi sekedar pakarian. Ya, artinya ada wartawan populer yang misalnya ada namanya Barbara Tiring, itu seorang dari Australia yang mengembangkan kode-kode khusus untuk membaca Qumran. Penemuan arkeologi, penemuan ilmiah dipahami secara neomistik ya, zaman modern yang saya kira itu tidak pas. Bagaimana dia bisa menemukan kode-kode sendiri? Sementara kode itu tidak perlu semua hurufnya bisa dibaca kok. Semua naskahnya bisa diteliti. Nah, makanya dampak dari tercabutnya gereja dari akar budaya mula-mula itu sangat besar. Karena banyak sekali teolog-teolog modern itu mengembangkan tafsir bebas. Jadi sekedar pokoknya nafsir, zamannya juga berubah, sering mengalami yang dinamakan anakronisme sejarah. Jadi memahami teks 2000 tahun yang silam dipahami menurut budaya zaman kita sekarang. Itu bahaya sekali. Makanya kemudian orang Kristen dianggap kekristenan itu telah menyimpang dari ajaran Yesus yang sebenarnya, karena Yesus itu hanya seorang manusia biasa. Dan itu pernah dilakukan oleh seorang teolog Yahudi yang bernama Gesa Vermes. Dia mengatakan penemuan Qumran bagi saya itu merupakan suara yang sangat jelas, nyaring, yang menunjukkan bahwa Yesus adalah orang Yahudi, tidak lebih daripada itu. Dia bukan Tuhan, dia bukan Mesias dan seterusnya. Tapi dengan penemuan Laut Mati ini setelah dibuka, jadi seluruhnya pada tahun 1997, karena sebelum tahun itu baru 80% dari naskah Qumran yang diteliti. Karena apa? Karena masih ada mungkin hak cipta antara orang Fransiskan yang pertama menemukan ini dari kelompok Katolik dan negara Israel. Itu setelah clear, dibaca seluruh dari naskah yang 20% belum terbaca tadi, dan antara lain ditunjukkan bahwa Mesias yang ditunggu-tunggu oleh sekte atau kelompok Yakat atau kelompok Laut Mati itu benar-benar Mesias ilahi. Itu disebutkan misalnya dalam penemuan gua keempat Ki 246. Di situ ada semacam tafsiran kitab suci Perjanjian Lama kalau istilah kita, yang menyebut dalam kolom kedua itu adalah Bereh di El Yetamar Ubar Elyon Yikroneh, yang artinya mereka akan menyebut dia anak Allah dan mereka akan memanggilnya anak Allah yang maha tinggi. Itulah Mesias yang ditunggu-tunggu. Bahkan di gua pertama 1 Ki 2 kolom 12 itu disebutkan Im Yolit El Et Hamasyah, ketika Allah melahirkan Mesiasnya. Apa yang kita kenang?
apa yang kita ingat tentang Allah melahirkan Mesiasnya? Pengakuan iman Nikia Konstantinopel. Dan aku percaya akan satu Tuhan Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Bapa sebelum segala abad. Itu ternyata menemukan jejak teologisnya pada penemuan Laut Mati. Dan yang terakhir adalah dugaan para pakarian tadi yang banyak sekali melakukan dugaan-dugaan yang itu akronisme sejarah. Jadi dia memahami misalnya Yesus itu orang Yahudi, tidak mungkin dia memiliki pandangan bahwa dirinya adalah Mesias yang adalah anak Allah, karena itu pikiran Yunani, pikiran Helenis. Ternyata itu batal semua dengan penemuan Laut Mati ini. Kemudian juga ada orang yang menduga-duga di mana Yesus antara usia 12 sampai usia 30 tahun. Nah, itu cara pikir orang barat yang tidak paham bahwa usia orang Yahudi itu mulai 5 tahun belajar Mikra, umur 10 tahun dia belajar Mishnah, umur 13 tahun atau 12 tahun di zaman Yesus dia harus bar miswah, umur 15 tahun belajar Talmud, umur 20 tahun usia mencari pencarian, umur 30 tahun baru boleh bicara di depan umum. Jadi kemudian ada seorang pemikir atau seorang penulis lah lebih tepatnya yang mengatakan the lost year of Jesus, tahun-tahun yang hilang dalam kehidupan Yesus. Itu tidak pernah hilang. Yesus hanya di Nazaret, itu hilang dari kajiannya, hilang dari perhatiannya karena dia mengukur kehidupan orang Yahudi dari kehidupan orang Barat ya. Tapi waktu itu ada kelompok yang mengatakan bahwa Yesus itulah guru kebenaran yang ada di Laut Mati. Jadi yang mendirikan sekte ini antara lain Yesus. Lalu imam yang jahat itu misalnya dituduhkan misalnya itu Yakobus, kemudian manusia pendusta itu Ishak-Kazab. Ishak-Kazab itu ada istilah itu dalam naskah dokumen Damaskus. Itu adalah Rasul Paulus, macam-macam. Dugaan-dugaan para para penghujat ini. Tapi ternyata ditemukannya dokumen Damaskus itu dikonfirmasi oleh Qumran. Jadi ada satu dokumen yang dulu belum diidentifikasi, ditemukan di Kairo. Namanya dokumen Damaskus. Setelah penemuan Qumran ternyata ada di sini. Lah itu pada bab 19, kolom 34 sampai bab 20, kolom 1. Itu disebutkan bahwa guru kebenaran sampai wafatnya guru kebenaran hingga datangnya Mesias Harun dan Mesias Israel. Apa yang dipelajari di sini? At Amot Masiah mi Ahron Wimi Yisrael. Sampai datangnya Mesias Harun dan Mesias Israel. Berarti guru kebenaran ini tidak pernah mengaku diri Mesias. Karena dia menunggu kedatangan Mesias. Iman Kristen, Yesus adalah Mesias. Ego eimi, akulah dia. Muncul dalam berbagai teks. Di Qumran kemarin ada naskah yang namanya Milkamah bini Orwe bini Hosek. Maka disimbolkan ada tempayan putih dengan yang tembok hitam itu. Peperangan anak-anak gelap dan anak-anak terang. Bagi orang Eseni, kegelapan belum dikalahkan. Kegelapan belum dikalahkan oleh terang. Tapi di dalam iman Kristen, terang itu telah bercahaya dalam kegelapan dan kegelapan tidak menguasainya. Terus kemudian guru kebenaran yang disebut Moreh Hasedek atau Moreh Hayakat, guru paguyuban, itu sudah meninggal sebelum kedatangan bangsa Kitim. Bangsa Kitim itu adalah sebuah simbol kedatangan Roma, dan Roma menaklukkan tanah ini tahun 68 sebelum Masehi. Berarti sebelum tahun 68 guru kebenaran sudah mati. Berarti guru kebenaran bukanlah Yesus itu. Maka spekulasi-spekulasi mengatakan guru kebenaran itu Yesus, telah ditemukan jejaknya di Qumran. Maka 18 tahun kehidupan Yesus yang hilang itu ternyata dia lagi mondok di pemondokan SNI di Qumran. Itu sama sekali tidak terbukti. Nah inilah
makna pejiaran kita di Laut Mati, secara khusus di Qumran, maka saya tadi minta supaya kita ada pelajaran khusus di sini untuk nanti kita bisa jadikan oleh-oleh untuk mencerahkan saudara kita yang masih banyak memakan hoax daripada fakta yang sebenarnya. Tuhan memberkati kita. Shalom.